Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan sharing informasi terkait bagaimana cara mendaftar di Google Scholar dan juga bagaimana cara menghilangkan atau menghapus karya-karya orang lain yang masuk dalam Google Scholar kita, dan juga bagaimana cara kita menarik atau memasukkan karya-karya kita baik berupa jurnal, buku, baik dari Sinta ataupun dari publikasi yang lain, proceeding ataupun dari Scopus, ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah meminta email corporate, ya, meminta email corporate, yaitu email corporate itu email dari perguruan tinggi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu dosen. Kemudian email tersebut biasanya memiliki ekor AC.id, ya, ac.id. Ya, jadi perguruan tingginya misalnya Isnanto, UNG, ACID atau siapa, ya. Nah, setelah meminta itu biasanya di pusat teknologi informasi, ya, di perguruan tinggi itu biasa yang mengeluarkan email corporate tersebut, ya. Nah, setelah memiliki email corporate tersebut, Bapak Ibu akan membuka Google seperti ini, ya, Google. Kemudian Bapak Ibu ketik di sini Google Scholar, ya, Google Scholar. Nah, Google Scholar yang ini kita klik. Kemudian, nah ini ada scholar.google, ya, scholar.google. Nah, di sini Bapak Ibu klik yang ini scholar.google.com. Nah, Bapak Ibu bisa simak di atas adalah websitenya, jadi scholar.google.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta untuk login, ya, ini. Di sini kita klik login. Nah, silahkan gunakan email corporate Bapak Ibu. Misalnya email saya adalah ini, isnanto@ung.ac.id. Kita klik ini. Ya. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa gunakan ini, Bapak Ibu use another akun, ya. Nah, setelah itu baru masukkan email corporate Bapak Ibu. Nah, setelah masuk ini, maka Bapak Ibu silakan gunakan next. Nah, masukkan password email Bapak Ibu yang email tersebut. Passwordnya silakan dimasukkan seperti ini. Nah, setelah dimasukkan password, kita klik next. Nah, setelah masuk, maka nama Bapak Ibu sudah ada di sini, ya. Sudah ada, kalau ini emailnya ada tandanya, ya. Kemudian setelah masuk, Bapak Ibu sudah login, maka Bapak Ibu klik My Profile. Nih, klik My Profile, maka muncullah, kalau Bapak Ibu belum punya foto, silakan masukkan fotonya dan nama Bapak Ibu sudah akan ada di dalam. Kemudian perguruan tinggi Bapak Ibu juga akan terlihat, termasuk bidang kajian Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu setelah masuk seperti ini, maka Bapak Ibu bisa mengecek karya-karya yang sudah ada. Apakah semua karya yang ada ini adalah milik Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu pernah mempublikasi nggak, gitu. Nah, yang masuk karya-karya tersebut kadang milik orang dan tidak ada kaitannya dengan bidang Ibu, Bapak Ibu, ya. Jadi namanya biasa nama orang lain. Nah, caranya, ini kebetulan ada yang skripsi, ini adalah bimbingan-bimbingan, ya. Bimbingan dari Bapak Ibu biasanya terlihat di sini. Kalau Bapak Ibu ingin hapus, misalnya ini bukan milik Bapak Ibu, maka cara menghapusnya adalah klik di sini, ya. Yang mana yang akan dihapus, misalnya diklik. Kemudian setelah diklik, maka Bapak Ibu klik ini, delete, ya. Klik delete, maka nanti akan terhapus, ya. Tapi ini karyanya bimbingan saya, maka saya tidak delete, ya, tidak delete, ya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menghapus karya-karya yang bukan milik Bapak Ibu yang ada di dalam Google Scholar Bapak Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menghapus karya, Bapak Ibu dapat menambahkan karya-karya Bapak Ibu, ya. Dapat menambah karya, misalnya ada publikasi Bapak Ibu di tahun 2002 itu belum masuk, misalnya. Nah, jadi caranya
caranya adalah, ya, kita balik lagi ke My Profile. Nah, jika ada karya yang Bapak Ibu buat tetapi belum masuk, baik 2022 atau sebelumnya, ya, belum masuk di dalam sini, belum terlihat, gitu ya, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan karya Bapak Ibu melalui klik tambah di sini, ya, di klik tambah ini, add article, ya, add article saja, ya, kita klik yang ini, add articles, kita klik yang add articles, klik ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu caranya adalah mengetik nama Bapak Ibu, ya, misalnya namanya Isnanto, kemudian diikuti dengan judul karya ilmiah tersebut. Ya. Klik nama Bapak Ibu, karena kalau hanya klik nama, nanti nama Isnanto itu sangat banyak. Ya, jadi bukan spesifik, tetapi setelah Isnanto, kita klik misalnya namanya adalah, nama karya ilmiahnya adalah Strategi Pengelolaan Kelas, misalnya. Ya. Setelah itu kita enter saja, atau kita klik magnifier ini, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini langsung muncul artikel dimaksud di bawah sini, ya. Jadi strategi pengelolaan kelas. Jadi Isnanto otomatis sudah ada. Nah, karena ini namanya sudah ada di dalam, maka tulisannya in profile. Tapi misalnya nama itu adalah misalnya meningkatkan, Isnanto meningkatkan hasil belajar, contoh. Nah, kita langsung cari, maka akan banyak ini. Nah, ini kebetulan meningkatkan hasil belajar. Apakah ini masih bagian dari Bapak Ibu atau bukan? Nah, kalau bukan berarti ini tidak termasuk. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, jadi untuk mengecek karya-karya kita adalah dengan cara mengetik nama, kemudian judul publikasi yang pernah Bapak Ibu publikasikan. Nah, setelah muncul seperti ini contoh saja Bapak Ibu, kita klik ini. Kalau ada 2 atau 3 ya berarti kita klik berapa. Kalau sudah kita klik, maka kita klik yang bagian atas ini. Otomatis ini, maaf, ini bukan karya saya, ya. Jadi ini contoh saja, kita klik di sini, maka dia akan masuk, ya. Akan masuk ke dalam. Di dalam sini akan masuk. Nah, kemudian setelah masuk, nah ini kan yang tadi yang masuk, ya, yang masuk yang ini. Tetapi jadi sudah ada yang karya tadi. Ini hanya contoh. Nah, kalau untuk menghapus karena ini bukan karya kita klik di sini, baru kita klik delete sini. Nah, otomatis karya tadi sudah tidak ada di dalam. Jadi itu kira-kira bagaimana cara menghapus karya orang lain yang ada dalam Cinta Kita, termasuk dari mulai kita login, ya, dengan cara seperti itu, menggunakan email corporate, kemudian kita buka Google Scholar-nya, ya, secara singkat saya akan jelaskan. Jadi kita masuk dulu, ya. Nah, kita gunakan email kita, kemudian masuk ke dalam Google Scholar, kemudian kita lakukan edit profile, ya, my profile, kemudian setelah itu my profile-nya yang mana yang akan ditambahkan kita gunakan ini, yang mana mau dihapus kita tinggal klik kemudian delete, ya. Jadi pastikan bahwa karya yang ada di dalam Google Scholar Bapak Ibu adalah karya-karya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini sudah terlihat Bapak Ibu, di sini ada tahunnya, kemudian ada cite by. Jadi di sini adalah sudah ada yang mencitasi sebanyak ini, ya, tiap karya-karya ini, ya. Rasa itu, kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita bisa menghapus karya orang lain yang masuk dalam Google Scholar kita, dan kita bisa menambahkan karya-karya kita ke dalam Google Scholar bagi karya yang belum masuk, publikasi yang belum masuk, dengan cara mengetik nama, kemudian judulnya, kemudian kita klik,
dan kita berikan tanda centangnya untuk masuk sehingga dia masuk ke dalam karya-karya kita dalam Google Scholar. Nah, Google Scholar ini banyak manfaatnya Bapak Ibu, bahwa Google Scholar ini juga bagian dari untuk nanti kenaikan pangkat. Jadi apa yang ada dalam Google Scholar itu di dalam proses kenaikan pangkat kita itu akan terbaca. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian Google Scholar ini juga akan terkoneksi juga dengan Sinta Kemdikbud. Nah, untuk itu silakan selalu update Google Scholar untuk menambahkan karya-karya yang telah dipublikasikan. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di-subscribe dan di-like. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.